Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas akuntansi 2021B Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama akan menampilkan video ini dengan judul penghitungan PPh pasal 21 dan bukti potongnya. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Yufi Arinta Prajiana. 2. Muhammad Afifailani. 3. Rena Andriani. 4. Reni Andriana. 5. Tanta Hilmawan. Yang terakhir Evi Zaro Al-Mufidah. Pengertian PPh pasal 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Soal 1. Kasman bekerja sebagai pegawai di PT Birokar dan memperoleh gaji sebesar 15 juta rupiah per bulan serta tunjangan kerja sebesar 5 juta per bulan. Kasman selalu membayar iuran pensiun per bulan sebesar Rp500.000 dan membayar iuran JAT per bulan sebesar Rp200.000. Kasman telah menikah dan mempunyai 1 anak. Pertanyaannya, 1. Berapakah PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan tersebut? Kedua, buatkan bukti potong PPh pasal 21 pegawai atas nama Kasman. Tambahan data NPWP PT Birokar 827610262623000. Nama bendahara PT Birokar Budi Utomo. NPWP bendahara 586209548 617000. NPWP Kasman 885321321612000. NIK Kasman 3515123104900002. Alamat Kasman Jalan Jenderal Sudirman nomor 132 Surabaya. Jabatan Kasman yaitu staf HRD. Perhitungan PPh 21-nya gaji 15 juta rupiah, tunjangan 5 juta rupiah, ditambah sehingga menjadi penghasilan bruto 20 juta rupiah. Terjadi pengurangan. Yang pertama, biaya jabatan 5% dikali 20 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Karena biaya jabatan maksimal sebulan hanya Rp500.000, maka dalam tabel atau di data sebesar Rp500.000. Yang kedua, iuran pensiun sebesar Rp500.000. Yang ketiga, iuran JAT sebesar Rp200.000. Total pengurangannya yaitu Rp1.200.000, sehingga penghasilan itu sebulan menjadi Rp18.800.000. Penghasilan itu setahun 12 dikali Rp18.800.000, hasilnya Rp225.600.000. PTKP status K1 sebesar Rp63 juta, sehingga total penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp162.600.000.
PPh pasal 21 terutang 5% kali 60 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. 15% dikali 102.600.000 rupiah sama dengan 15.390.000 rupiah. Totalnya PPh pasal 21 per tahun yaitu 18.390.000 rupiah. PPh pasal 21 per bulan yang tadi 18.390.000 rupiah dibagi 12 sehingga totalnya yaitu 1.532.500 rupiah. Untuk soal 2, Bagus merupakan staf keuangan di PT Berkah Jaya sejak 1 Maret 2020. Bagus memperoleh gaji sebesar 12 juta per bulan, serta tunjangan sebesar 4 juta per bulan. Selain itu, Bagus juga membayar iuran pensiun per bulan sebesar 400.000 dan iuran JHT per bulan sebesar 200.000. Bagus telah menikah tetapi belum mempunyai anak. Pertanyaannya, 1. Berapakah PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan tersebut? 2. Buatkan bukti potong PPh pasal 21 pegawai A atau N. Bagus. Tambahan data NPWP PT Berkah Jaya 82751422632000. Nama bendahara PT Berkah Jaya Rahmat Setiawan. NPWP bendahara 5869935861300. NPWP Bagus 88515333160500. NIK Bagus 35151340002380004. Alamat Bagus Jalan Ahmad Yani nomor 70 Surabaya. Selanjutnya untuk penghitungannya, gaji per bulan 12 juta rupiah, tunjangan 4 juta rupiah, penghasilan bruto sama dengan gaji ditambah tunjangan, yaitu 16 juta rupiah. Lalu terdapat pengurangan, yang pertama biaya jabatan, 5% dikali penghasilan bruto, 5% dikali 16 juta sama dengan 800.000. Namun ditulis 500.000 karena batas maksimal biaya jabatan per bulan ialah 500.000. Yang kedua, iuran pensiun sebesar 400.000. Yang ketiga, iuran JHT sebesar 200.000. Total pengurangan sama dengan 1.100.000. Penghasilan itu sebulan didapat dari penghasilan bruto ditambah dengan total pengurangan, yaitu hasilnya 17.100.000. Lalu penghasilan itu setahun, 12 dikali 17.100.000 sama dengan 205.200.000 rupiah. PTKP untuk status K0 yaitu untuk wajib pajak pribadi atau sendiri sebesar 54 juta. Untuk wajib pajak kawin 4.500.000. Total PTKP 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun didapat dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP sama dengan 146.700.000 rupiah. Kemudian menghitung PPh pasal 21 terutang. Karena total penghasilan lebih dari 60 juta, maka terdapat dua tahapan. Yang pertama 5% dikali dengan 60 juta, sama dengan 3 juta.
Sisanya yaitu 86.700.000 dikali 15% sama dengan 13.005.000 rupiah. Total PPh pasal 21 per tahun yaitu 16.005.000 rupiah. Kemudian menghitung PPh pasal 21 per bulan. 16.005.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 1.333.750. Selanjutnya kita akan memasukkan perhitungan tadi ke dalam bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap pada formulir 1721A1. Yang pertama kali kita isi yaitu masa perolehan penghasilan. Pak Kasman bekerja berapa lama pada perusahaan tersebut? Kita buat mulai bulan 1 sampai dengan bulan 12, jadi 1 tahun penuh, yaitu kita isi dengan 01 sampai 12. Berikutnya kita dapat mengisi nomor bukti potong yaitu 1.1-12-12-00000171, di mana pada kolom kedua terdapat angka 1. Angka 1 di sini merupakan bulan Januari, dan di kolom ketiga ini merupakan bulan dikeluarkannya surat ini, yaitu bulan Desember. Berikutnya tahun dibuatnya pada tahun 2022, dan kolom terakhir ini merupakan nomor urut bukti potong dari pihak KPP. Cara mengisinya yaitu diawali dengan angka 0 sebanyak 6 kali dan diakhiri dengan nomor karyawan. Untuk identitas perusahaannya sendiri terdapat NPWP pemotong. Ini berisikan nomor NPWP perusahaan yaitu 82.761.023.623.000. Untuk nama pemotongnya sendiri kita isi dengan nama PT Birokar. Selanjutnya kita dapat mengisi pada poin A, yaitu identitas penerima penghasilan yang dipotong. Untuk nomor NPWP-nya sendiri kita isi dengan nomor 88.353.1-612.000. Untuk nicknya kita isi dengan nomor 3515123104900000. Untuk nama penerima penghasilan yaitu atas nama Bapak Kasman. Untuk alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 132 Surabaya. Untuk jenis kelamin laki-laki. Pada kolom ini diberi tanda X atau silang. Untuk status atau jumlah tanggungan keluarga sendiri yaitu K-1, dan untuk jabatannya sendiri yaitu sebagai staf HRD. Berikutnya yaitu pada poin B, rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Kode objek pajak sendiri kita pilih yang kode 21-100-01.
kita beri tanda X atau silang karena statusnya karyawan. Untuk perhitungan penghasilan bruto sendiri terdapat 7 poin. Yang pertama, gaji atau pensiunan atau THT atau JHT, yaitu diambil dari soal, yakni 15 juta. 15 juta ini disetahunkan, yaitu 15 juta kali 12. Hasilnya 180 juta. Untuk poin kedua, yaitu tunjangan PPh. Sesuai di soal tidak ada. Poin 3, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Untuk tunjangan lainnya diambil dari soal, yakni sebesar 5 juta yang disetahunkan menjadi 60 juta dari perhitungan 5 juta kali 12. Untuk poin keempat, honorarium dan imbalan lain sejenisnya dari soal tidak ada. Poin kelima, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja di soal tidak ada, maka kita kosongi. Poin keenam, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 di soal juga tidak ada. Poin ketujuh, tantim, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR juga tidak ada. Untuk poin terakhir yaitu jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto ini sendiri didapat dari poin 1 sampai dengan 7 yang dijumlahkan dan mendapatkan hasil sebesar 240 juta rupiah. Untuk pengurangannya sendiri yaitu biaya jabatan atau biaya pensiun dari soal sebesar 500.000 dan disetahunkan menjadi 6 juta rupiah dari perhitungan 500.000 dikali 12. Untuk iuran pensiun atau iuran THT atau JHT dari soal sebesar 200.000 dan disetahunkan, yaitu dengan perhitungan 200.000 dikali 12. Hasilnya 2.400.000 rupiah. Jumlah pengurangannya sendiri yaitu 8.400.000 rupiah. Selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 21. Jumlah penghasilan neto itu sendiri berasal dari jumlah penghasilan bruto sebesar 240 juta dikurangi dari jumlah pengurangan yaitu sebesar 8.400.000 yang hasilnya 231.600.000 rupiah. Penghasilan neto masa sebelumnya kosong. Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 yang disetahunkan sebesar 231.600.000 rupiah atau sama dengan poin nomor 12. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yaitu di soal sebesar 63 juta rupiah.
penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yakni berasal dari perhitungan poin ke-14 dan 15, yaitu sebesar Rp231.600.000 dikurangi Rp63 juta menjadi Rp168.600.000. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yaitu sebesar Rp18.390.000. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya tidak ada, dan PPh pasal 21 terutang sebesar Rp18.390.000, sama seperti perhitungan pada poin 17. PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi tidak ada. Selanjutnya yang terakhir adalah poin C, identitas pemotong. Untuk nomor NPWP pemotongnya sendiri yaitu 58.621.617.000. Untuk nama pemotongnya sendiri atas nama Bapak Budi Utomo. Dan untuk tanggal pemotongan surat tersebut yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Selanjutnya kita akan memasukkan perhitungan tadi ke dalam bukti pemotongan pajak pasal 21 bagi pegawai tetap pada formulir 1721A1. Langsung ke nomor, diisi angka 1, pada kolom kedua juga diisi angka 1 karena ini menyesuaikan dari formulir ini tadi. A1 ini merupakan bagi pegawai tetap swasta. Yang ketiga ini bulan 12 surat ini dikeluarkan. Dan kolom selanjutnya ini adalah tahun dibuatnya formulir. Kolom berikutnya berisikan nomor karyawan. Masa perolehan penghasilan Pak Bagus bekerja berapa lama pada perusahaan tersebut kita buat mulai bulan 1 sampai bulan 12. Jadi masa kerja Pak Bagus 1 tahun penuh. NPWP pemotong ini berisikan nomor NPWP perusahaan, yakni 82.751.042.2 strip 632 strip 0. Nama pemotong yakni PT Berkas Jaya. Kemudian poin A yaitu identitas penerima penghasilan yang dipotong. Untuk nomor NPWP-nya yaitu 88.515.333.1 strip 605.0. Untuk NIK-nya yaitu 351513402380000. Untuk nama penerima penghasilan yaitu Bagus. Untuk alamatnya
Jalan Ahmad Yani nomor 70 Surabaya. Untuk jenis kelamin laki-laki pada kolom ini diberikan tanda X. Untuk status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PT KP yaitu K/0 karena statusnya kawin tetapi tidak mempunyai tanggungan satupun. Untuk jabatannya yaitu sebagai HRD. Poin B. Rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Kode objek pajak kita pilih 21-100-01. Penghasilan bruto. Poin 1 gaji dihasilkan dari 12 juta kali 12 hasilnya 144 juta. Poin 2 tunjangan PPh 0. Poin 3 tunjangan lainnya dihasilkan dari 4 juta kali 12 hasilnya 48 juta. Poin 4 honorarium dan imbalan lain sejenisnya 0. Premi asuransi yang dibayar. Poin 6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 0. Poin 7. Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR 0. Poin 8. Jumlah penghasilan bruto dihasilkan dari penjumlahan poin 1 yaitu gaji dan poin 3 yaitu tunjangan lainnya. Totalnya 192 juta. Untuk pengurangan yaitu biaya jabatan atau biaya pensiun ini diambil dari soal yaitu 800.000 dikali 12. Totalnya 9.600.000, tetapi yang kita masukkan sebesar 6 juta karena pada aturan PPh 21 setahun maksimal 6 juta. Kemudian iuran pensiun di soal yaitu iuran pensiun sebesar 400.000 dikalikan 12 totalnya 4.800.000. Iuran JHT sebesar 200 dikalikan 12 totalnya 2.400.000. Setelah itu dijumlah menghasilkan 7.200.000. Jumlah pengurangan yang dihasilkan dari penjumlahan biaya jabatan dengan iuran pensiun yaitu 13.200.000. Penghitungan PPh pasal 21. Jumlah penghasilan neto yaitu berasal dari poin 8 dikurangi poin 11 yaitu 192 juta dikurangi 13.200 hasilnya 178.800. Penghasilan neto masa sebelumnya 0. Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan nominalnya sama dengan poin 12. Penghasilan tidak kena pajak PT KP ini 58.500.000 didapatkan dari status Pak Bagus K0. Poin ke-18 yaitu PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya 0. Poin 19 PPh pasal 21 terutang nominalnya sama dengan poin 17. Poin 20 PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. C. Identitas pemotong berisikan NPWP pemotong 58.619.935.8 strip 613-0 dan nama pemotong Rahmat Setiawan serta tanggal pemotong 31 bulan 12 tahun 2022.